Saya kecamatan. Nah ini ada Kecamatan Bujono sama sampingnya. ada Losmen Bujono nih, katanya sih paling lama di dia. Sebelum ada penginapan Om, itu kan itu udah berdiri. Itu yang paling tertua Paling sama pertama Asri. ya, itu ya? Itu Asri, terus di Engkulan tuh Gunung Mas. Biarin Bu, nanti tak buka saya. Terus ada papan. Pak, dengan Pak siapa Pak? Bapak Sudarsono. Pak Sudarsono. Ya, Bapak jualan ini ya, jualan ini. Dan soto Ayam. Iya. Nah soto ayamnya saya juga kaget juga tuh. Gimana? Jadi si nasinya dimasukin langsung ya? Ya, dicampur. Dicampur ya. Jadi Enak banget. sendirian. Pokoknya maknyus deh, mantap. Terima kasih atas Ya, pujiannya. 15.000 harganya nih. Kalau ke Dieng ya, nah harus nyobain soto Pak Jono. Pak Ya. Sudarsono. Oh Pak Sudarsono. Pokoknya mantap deh pokoknya. Sarapan kenyang langsung. Ya. Sore sampai sore makan Enggak. lagi. Sampai Pak, ini saya tuh lihat itu tuh apa? Dapat info tuh pas saya di Wonosobo di Mendolo ya. Banyak yang ngarahin penginapannya ke Losmen Bujono. Iya. Katanya murah lah, terjangkau Iya. gitu kan. Ya, Oh tapi, banyak juga yang rekomen begitu. Ya. Apa ini? ya makanya tadinya Ini yang paling gimana sih sampai kan ya terkenal begitu? tertua. Oh Tertua di Dieng. Di Dieng. Sebelum ada apa penginapan itu kan sudah ada duluan tuh. Pokoknya paling pertama penginapan itu di Dieng adalah punya Bujono. Losmen Bujono. Losmen Bujono. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? Saya nggak teringat. Ada tahun? Saya sebelum jualan di sini aja udah berdiri kok. Bapak jualan udah berapa tahun? Saya udah 35 tahun. 35 tahun ya. 35 tahun. Berarti tahun 60-an kan ya? 60 sudah ada 60-an. Wah, udah ada. Tahun 60-an. Itu yang Nah, yang namanya Pak Jononya kan udah meninggal, nggak diterusin kan. Pergantian 5 tahun anak pertama, 5 tahun anak kedua, 5 tahun anak ketiga terus. Berarti ini tempatnya ya memang sangat strategis ya. Ya tapi ya kalau dibandingkan yang sekarang ya udah ketinggalan zaman. Tapi Iya. ya, Tapi tetap terkenal karena orang banyak mungkin sensasinya, historinya itu ya, Ya. sejarahnya ya. sejarahnya. Apa hanya penduduk lokal atau masyarakat lokal, misalkan wisatawan lokal yang memang mau ginap di Losmen itu Pak? Sembarang tuh. Sembarang. Mancanegara, turis-turis mancanegara itu pasti ke situ. Oh ini, Oh, sampai turis mancanegara. Sampai turis Oh, berarti memang padahal di sini penginapan lain banyak ya. Iya banyak. Ya, mulai yang termurah sampai Ini yang ya termahal semenjak pandemi turis yang ke sini lagi istilahnya jarang. Karena mungkin bisa aja Pak daya tarik tuh wisatawan asing itu ke Losmen Bujono itu karena memang mungkin historinya itu ya yang paling lama gitu kan. Itu kan punya Pak Jono. Tapi sekarang peminatnya masih banyak Pak. Masih lumayan. Masih lumayan ya. Yang meneruskan sekarang anak-anaknya. Harganya kisaran berapa itu Pak? Gitu ya? Ya enggak. Paling-paling ya sekitar. Kalau saya dapat itu ada yang 100-an itu. Ada yang 100 Ya paling murah. mungkin kalau hari-hari kayak gini ya mungkin. Weekday ya. Paling Kalau murah. hari-hari weekend ya Mungkin bisa lebih ya. Tergantung mungkin suasana liburnya ini Pak ya, Iya. liburannya ya. Kalau liburan mungkin mahal gitu kan, bisa aja naik gitu kan. Kalau hari-hari biasa standar gitu. kalau lagi ada acara di sini enggak. Kalau nggak dapat penginapan pada tidur di sini sepanjang jalan sampai ke Telaga Warna. Oh, kalau ada acara, contohnya acara apa Pak? Ya potongan rambut gimbal, ritualan di sini kan bulan Agustus minggu pertama itu yang sering terjadi kan kayak gitu. Kalau yang nggak dapat penginapan apa aja kan pada tidur di sini, pada sambil liter bawa sendiri-sendiri.
itu, ada yang pakai koran, tinggal bawaannya apa. Menikmati banget itu sampai tahun 2018 yang turun salju ceritanya kayak di Eropa itu. Dinginnya -2 Bu. 2018. Tapi kan tahun 2020 kemarin dapat info juga. Ya cuma turun biasa tapi kan nggak seperti yang kemarin 2018. Oh, tidak seperti yang tahun 2018 benar-benar kayak Ya. Eropa Kalau bulan mungkin ya. kalau bulan Agustus pasti turun, tapi entah tebal, entah tipis saljunya, entah cairan, entah berbentuk kecil. Ya turun ya, tapi kan entah Mungkin- harinya, entah tanggalnya itu. Atau mungkin Kalau ini bulannya kan apa? tergantung ketinggian kali ya. Iya. Kalau semakin Kalau tinggi mungkin kalau bisa bulan saja itu Agustus dalam bentuk es. tanda-tanda mau turunnya salju itu kalau kabut hitam, cuacanya tenang sekali, kabutnya hitam itu tanda-tandanya mau turun. Kalau udah ada Oh, turun tadi apa sih namanya tuh? salju. Salju ya. Walaupun turunnya salju membawa kerugian dari petani sayur kentang kan gagal panen. Oh, Nah, itu pasti. begitu. Kalau tanaman kentang kalau udah kayak gitu kena apa? Kena salju ya. Hangus. Karena Gosong. ini ya tertutup kan. Tertutup jadi dia tidak ada istilahnya Iya. apa udara Iya. ya gitu karena dia Batangnya itu pada kering. batang tertutup, daun tertutup gitu ya. Tapi membawa berkah juga mungkin bagi Ya nanti penduduk setelah setempat. itu kalau udah reda dicangkul lagi, tanami lagi, tanamnya ya melimpah biasanya. Itu berarti ada ini ya, Ada hikmahnya, ya ada berkah ada ya di balik untungnya, semua ada itu ya. ruginya. Sekali di ini di apa dicobanya Ya dikasih Uji, uji ya, ujian. kasih ujian. Dan udah terbiasa Pak Yang ya. itu kan buahnya aja kalau belum baru dipaneni, belum sempat dibawa pulang, kena satu dimasak nggak cukup, tapi masih keras, iya, masih keras. Iya. Berarti selain Losmen Bujono yang paling lama di situ tidak ada lagi Pak. Gunung Mas, Gunung Mas sama Asri. Gunung Mas, Losmen Gunung Mas Ya, Gunung Mas. dan Losmen Asri. Kalau Iya, Gunung Mas di mana tuh lokasinya? Lokasinya di sana. Gunung Mas di masuknya daerah dia atau Banjar? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Nah, itu Berarti paling tertua kan kalau di Dieng itu kan itu Gunung Mas. Kalau di sini kan Bujono sama Asri. oh kalau di Dieng ini Dieng Wetan. Dieng Wetan, Oh, Dieng Wetan itu Losmen paling tua, Bujono sama Asri. Losmen Asri. Kalau di Dieng Kulon Ya. itu Gunung Mas. Gunung Mas. Masih ini yang dua itu tadi Asri dengan Gunung Mas masih beroperasi. Masih, tapi kan yang punya tinggal diterusin anak-anak. Oh gitu, meregenerasi ya Pak ya. Artinya tidak ditinggalkan begitu saja gitu kan, tetap berfungsi sebagai losmen gitu kan. Dan itu mungkin jadi daya tarik juga Pak. Orang kan nyari tidak bukan hanya apa kemewahannya, fasilitas bagus apa dan sebagainya. Nah itu yang bikin sesaji Iya, justru karena sejarahnya itu, kenyamanan historinya itu ya. Dulu itu Pak, dari jalan ini perbatasan sampai ke Telaga Warna itu yang namanya patung kecil itu banyak banget. Patung-patung kecil ya. Sekarang kan sudah dipindah ke museum, ada yang bawa di Borobudur, ada yang bawa di Prambanan. Karena mungkin itu kaitannya dengan penduduk Dieng setempat ya. Ya, saya kurang tahu kalau kaitannya. Yang jelas kan nanti kan takutnya kan seperti dulu kan udah pernah hilang tuh. Ya walaupun kembali kan nanti dicari-cari kemana. Oh gitu. Awalnya banyak patung Iya. pinggiran jalan, terus banyak yang hilang, akhirnya diamankan ya, Diamankan. dimuseumkan. Ya, ketemu semua yang hilang tuh ketemu semua. Tapi kan nanti daripada ribet Betul. nyari kemana-mana kan Nah sekarang dimuseumkannya di mana tuh patung-patung itu Oh museum museum ini Kaliasa. Enggak ini loh. Itu kan ada museum, ada tulisan Banjarnegara. Ah. Nah, ada di museum kan di situ, ada di Nah, bawah kalau nggak salah Prambanan. museum Kaliasa deh kemarin saya ke situ deh. Yang dekat ini apa Candi Gatot Kaca Ah, di situ kan? ya itu museumnya kan situ. Oh di situ itu museum memang untuk menyimpan Menyimpan. atau mengamankan patung-patung tadi yang tadinya memang berjejer di jalan. Ya, dengan Pak siapa mama Pak? Si Pak Sudarsono nih. Saya doakan Pak usahanya lancar, Amin, berkah, amin, dimudahkan rezekinya, Amin. anak-anaknya sukses Pak, Amin. sehat walafiat Pak. Sama-sama Bapak Terima ya juga kasih Pak, itu saya udah sudah
banyak rezeki, Bisa. banyak kesehatan, Amin, amin. sampai nanti anak cucu bisa menikmati. Amin amin ya Allah. Saya sangat senang Pak apa kalau kemana-mana traveling gitu kan atau Iya. pendakian Iya. itu ketemu. Kalau saya kalau ditanya kalau orang-orang saya yang ngerti saya jawab, kalau saya yang nggak Iya. ngerti ya saya nggak Iya jawab betul apa. Pak. Takut salah Nanti takut informasi ya Pak. kesalahan. Iya betul. Makasih Pak. Sama-sama. Pak Su. Mau lanjut sekarang Saya rencana pulang sore Pak. Itu lewat Wonosobo atau mau Wonosobo. Ini rencana ada destinasi wisata lagi yang belum ditutup. Tadi sudah ke Brau review ini apa di jalur pendakiannya kan ditutup semua iya, ya 6 di jalur itu. di base camp Dieng Witan Ah, dia ini dia Iya, ke atas. iya. Tadi saya udah ke situ tadi. Udah Ini semuanya kalau yang mendaki ke Gunung Perahu kan semuanya tutup semua. tutup ya. Kan ada 5 titik. 6 Pak, 6 katanya sih. Ada yang lewat mana? Desa Wates, Desa Dua Rawati ya. Darawati, Desa Patak Banteng, Kali Lembu, Dieng ini. Ah. Itu kan semuanya ditutup. Jadi akurat tuh saya info dari situ ada infonya itu ada yang bulan Maret dibuka lagi. Iya, Ternyata- pertengahan. Ternyata tanggal 17 Ya, sekitar Februari. ya. 17 Februari. Gitu. Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama, Itunya, Pak, mari, mari, informasinya Pak. mari. Iya, iya.